Ini apa yang telah dilakukan oleh Polri misalnya untuk pembinaan masyarakat agar rasa distrust itu menjadi berkurang atau hilang Pak mungkin itu. Dalam 4 bulan kemarin itu menggelar operasi namanya Menangkawi. Pak Tito, Pak Kapolri kita sangat paham tentang pendekatan apa yang digunakan aparat kepolisian kepada masyarakat. Malam ini kita bicara Papua karena kita sayang dan peduli dengan Papua. Valen silakan pertanyaannya. Ya saya ke Pak Sigit. Ada dua sih singkat-singkat aja. Yang pertama tadi katanya kan yang tempat kejadian kemarin termasuk yang aman sebenarnya. Tapi ada nanti bagian yang lebih tidak aman. Nah sebenarnya ada berapa banyak lagi memang yang bagian yang tidak aman dan itu nanti ke depannya bagaimana mengkoordinasikannya. Dan yang kedua, respon masyarakat di sana sebenarnya bagaimana sih Pak ketika ada pembangunan, ketika memang akan ada kesejahteraan baru yang akan dibuat di sana. Sebenarnya masyarakat Papua sana senang atau tidak? Karena tadi saudara saya itu kan dari Balige Pak. Balige keras itu Pak. Kalau sampai beliau trauma, artinya bagaimana dari yang lain? Nah itu kira-kira. Dan kita tahu kan Papua semua ramah-ramah. Saya punya teman banyak dari Persipura, dari Wamena, dari Serui. Dan memang ramah-ramah. Wajah sama kita agak sangar, tapi hatinya kan lembut semua ya tuh. Hati lembut semua. Supaya masyarakat juga tahu bahwa ternyata aman begitu loh Pak. Ya, baik. Jadi untuk lokasi proyek kami adalah mengerjakan 14 lokasi jembatan dari total 35 lokasi untuk Trans Papua. Yang 21 lokasi lain memang tidak kami yang menangani, ditangani oleh kontraktor BUMN lain. Nah, kami dapat informasi bahwa untuk lokasi yang 21 jembatan berikutnya dikategorikan masih belum kondusif atau belum aman. Sehingga belum terlalu banyak kegiatan yang bisa dilakukan untuk di 21 lokasi yang lain. Baik. Lokasi kami relatif jauh lebih kondusif. Kita juga koordinasi terus-menerus ke keamanan untuk tetap melakukan aktivitas di lokasi-lokasi kami. Itu intinya. Nah, pertanyaan yang kedua bahwa sepanjang pengalaman kami untuk membangun dan bekerja di Papua, relatif penduduk lokal, penduduk setempat itu menyambut sebetulnya. Tidak ada penolakan. Dan mereka Tidak justru ada senang sekali dengan Pasti, adanya karena Bapak-Bapak. manfaatnya dan seterusnya. Terakhir pengalaman kami untuk melaksanakan proyek ini selama 2 tahun relatif kondusif dan penduduk lokal juga turut aktif dan menyambut pembangunan di sana kan gitu ya. Ya memang yang harus diwaspadai bahwa yang disebut gerombolan-gerombolan tersebut yang mungkin memprovokasi kah atau memang mengganggu begitu saja. Apakah motifnya yang lain-lain kita kurang paham ya. Ya. Tapi relatif pengalaman kami untuk membangun di Papua semuanya sepakat kok untuk Sangat dibangun. welcome. Sangat Begitu. welcome. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih. Saya minta ke Pak Dedi, Pak Jenderal, situasi terkini yang saya dapat monitor dari daerah, bahwa pasca penyerangan tanggal 2 Desember itu, yang masih terkumpul dalam gereja itu semuanya selamat, masih dalam tempat. Tetapi yang menyebar keluar masuk hutan dan yang lain sudah sampai di Wamena, itu sampai sekarang masih ada banyak yang masih di dalam hutan, artinya belum sampai di tempat. Kira-kira penanganan berikutnya seperti apa untuk bisa mengetahui orang-orang yang mau menyelamatkan diri tapi belum sampai di tempat. Yang belum ditemukan. Yang Pak Dedi, kedua bagaimana? untuk proyek ini kan tidak bisa dihentikan, pasti berlanjut terus. Sekalipun ada larangan atau mungkin dari pendapat dari masyarakat di situ tidak boleh ada tenaga pengamanan di sana, tapi mestinya ada sikap yang jelas dari kepolisian. Tadi saya dengar tahu bahwa ada kelompok yang memang sudah diketahui posisinya. Mestinya ada antisipasi sehingga proyek besar seperti ini ada penanganan keamanan yang lebih kondusif lagi. Sehingga bagaimanapun ini menjadi tanggung jawab yang lebih luas lagi dalam rangka menyelamatkan masyarakat sipil. Saya mau tegaskan bahwa masyarakat sipil itu tidak boleh dibunuh, tidak boleh diganggu. Pak Dedi silakan ditanggapi, singkat saja waktu kita sudah habis. Silakan Pak Dedi. Secara umum bahwa aparat gabungan saat ini terus melakukan satu pengejaran terhadap KKP. Kemudian semaksimal mungkin mengevakuasi masyarakat, mungkin ada sebagian masih di hutan dan kita juga masih mencari 4 jenazah yang sampai saat ini masih belum ditemukan. Terus bergerak. Tim ini tidak kenal menyerah, tidak mengenal lelah, terus bergerak ya dalam rangka untuk satu mewujudkan situasi keamanan yang kondusif di wilayah tersebut. Yang kedua, semaksimal mungkin kita mengevakuasi warga yang masih selamat.
Oke. Yang ketiga, kita mengevakuasi juga 4 jenazah yang saat ini masih terus dicari oleh aparat keamanan. Baik. Dan terus kita melakukan komitmen, melakukan pengejaran Oke. dan penegakan hukum terhadap KKB tersebut. Baik, oke. Waktu kita sudah habis, saya berikan kesempatan untuk Kang Maman Suherman untuk epilognya. Silakan Kang. Berbicara tentang ketulusan. Papua bagian dari Indonesia, warganya punya hati nurani, penuh kasih, penuh pikiran untuk ditenangkan dan diyakinkan dengan kesejahteraan dan keadilan. Jika sudah, terus lanjutkan. Mari saling kalungkan noken dengan sepenuh sayang. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua, sama nilainya dengan kuning kulit, lurus rambut. Bisakah kita memperlakukan saudara kita setara? Ku yakin bisa jika kita dekati dengan hati, bukan dengan belati. Doa kami, tak boleh ada lagi darah dan nyawa yang tumpah melayang di Papua. Saya sayang Papua, kita semua sayang Papua. Kita semua sayang Papua, NKRI harga mati, sampai jumpa. Silakan. Metro TV, knowledge to elevate.